Shalom, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini sudah ada soal, saya langsung baca. Pada bulan Mei 2023, Erik mendirikan bengkel motor. Berikut ini transaksi selama 1 bulan usahanya. 1 Mei, Erik menanamkan modal untuk perusahanya sebesar 30 juta. Tulis dahulu tanggalnya. Kas bertambah 30 juta. Modal pun bertambah. Di kolom keterangan kita beri keterangan modal awal. Lanjut, tanggal 3 Mei dibayar sewa ruangan usaha bengkel sebesar 700.000 untuk 1 bulan. Ketika perusahaan membayar sewa ruangan, maka uang kas perusahaan akan berkurang, sehingga kas perusahaan berkurang 700.000. Karena berkurang, maka kita tulis dalam tanda kurung. Modalnya juga akan berkurang 700.000. Lalu kita jumlahkan, kas 30 juta kurang 700.000 sama dengan 29.300.000. Modal juga 30 juta kurang 700.000, 29.300.000. Di sini tadi saya lupa, keterangannya adalah beban sewa. Kemudian kita lanjut, tanggal 7 Mei dibeli perlengkapan bengkel seharga 500.000 secara tunai. Nah, ketika perusahaan membeli perlengkapan secara tunai, maka uang kas perusahaan akan berkurang sebesar 500.000 dan perlengkapannya bertambah, yaitu 500.000. Perlengkapannya bertambah menjadi 500.000. Bertambah ya. Lalu di kolom keterangan kita beri keterangan beban perlengkapan. Lalu setelah itu kita jumlahkan 20 kas 29.300 dikurang 500 sama dengan 28.800. Lalu perlengkapan 500 bertambah. Modal Erik tetap. Lanjut, 8 Mei dibeli peralatan bengkel dengan harga 5 juta secara kredit. Nah, saat perusahaan membeli peralatan bengkel, maka peralatannya akan bertambah sebesar 5 juta. Tetapi karena dibeli secara kredit, maka akan mempengaruhi utang, maka utangnya pun akan bertambah 5 juta. Di kolom keterangan kita beri keterangan beban peralatan. Kemudian kita jumlahkan kas tetap, perlengkapan tetap, peralatan bertambah 5 juta, utang usaha bertambah 5 juta. Modal tetap 29.300.000. Kemudian lanjut, tanggal 12 Mei diterima pendapatan jasa bengkel untuk 1 minggu sebesar 7 juta. Baru dibayar 5 juta, sisanya akan dibayar seminggu kemudian. Maaf, di sini tadi saya lupa tulis tanggal. Di sini tanggal 8 Mei, di sini 12 Mei. Saat perusahaan menerima pendapatan jasa bengkel, maka kas perusahaan akan bertambah, yaitu 5 juta. Karena sisanya 2 juta akan dibayar minggu depan, dan sisanya ini adalah
piutang. Tetapi pendapatannya tetap yaitu 7 juta dan akan mempengaruhi modal. Modalnya bertambah menjadi 7 juta. Kemudian di kolom keterangan kita beri keterangan pendapatan sewa. Lalu kita jumlahkan 28.800.000 ditambah dengan 5 juta sama dengan 33.800.000. Piutang 2 juta, perlengkapan 500, peralatan 5 juta, utang usaha 5 juta, modal. Nah, modal ini mengalami perubahan, yaitu bertambah dari 29.300.000 ditambah 7 juta menjadi 36.300.000. Lanjut, transaksi berikutnya 14 Mei dibayar tagihan listrik untuk bulan Mei 2023 sebesar 200.000. Saat dibayar tagihan listrik, uang kas perusahaan akan berkurang, yaitu sebesar 200.000. Kemudian hal ini juga akan mempengaruhi modal, maka modalnya berkurang sebesar 200.000. Lalu kita beri keterangan beban listrik. Lalu kita jumlahkan 33.800.000 dikurang 200.000 sama dengan 33.600.000. Piutang tetap, perlengkapan tetap, peralatan tetap, utang usaha nilainya juga tetap. Modal berkurang menjadi 36.100.000. Transaksi berikutnya tanggal 16 Mei dibayar sebagian hutang atas pembelian peralatan sebesar 1 juta. Saat perusahaan membayar utang, kas perusahaan akan berkurang, yaitu 1 juta. Dan hutang pun akan berkurang, yaitu 1 juta. Lalu di kolom keterangan kita beri keterangan pembayaran utang. Lalu kita jumlahkan 33.600.000 dikurang 1 juta, hasilnya 32.600.000. Piutang jumlahnya tetap 2 juta, perlengkapan 500.000 tetap, peralatan tetap, utang usaha berkurang sehingga menjadi 4 juta, modal tetap 36.100.000. Lanjut pada transaksi berikutnya, 19 Mei diterima pelunasan piutang atas pendapatan tanggal 12 sebesar 2 juta. Nah, ketika menerima pelunasan modal, kas perusahaan akan bertambah, yaitu 2 juta. Bertambah 2 juta, dan piutangnya pun akan berkurang menjadi 2 juta.
Lalu di kolom keterangan kita tulis pelunasan piutang. Lalu kita jumlahkan 30.600 ditambah 2 juta sama dengan 34.600. Piutangnya kosong karena sudah dilunasi. Perlengkapan tetap 500, peralatan tetap 5 juta, utang usaha tetap 4 juta, modal tetap 36.100.000. Kemudian kita lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 25 Mei, Erik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadinya sebesar 2 juta. Ketika pemilik usaha mengambil uang secara tunai, maka kas perusahaan akan berkurang sebesar 500.000 karena ia mengambil uang secara tunai, yaitu 500.000. Dan hal ini juga akan mempengaruhi modal perusahaan, sehingga modal perusahaan akan berkurang juga 500.000. Nah, untuk transaksi pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi ini, nama lainnya adalah private. Maka kita beri keterangan pada kolom keterangan private. Lalu kita jumlahkan 34.600 dikurang 500 sama dengan 34.100. Perlengkapannya tetap 500.000, peralatan tetap 5 juta, utang usaha tetap 4 juta, modal berkurang hingga menjadi 35.600. Lanjut transaksi terakhir. Tanggal 30 Mei dibayar gaji karyawan untuk bulan Mei sebesar 2 juta. Tadi 25 Mei. Maaf dosen. Nah, ketika perusahaan membayar gaji karyawan, maka kas akan berkurang. Karena dibayarnya 2 juta, kasnya juga berkurang 2 juta. Dan hal ini juga akan mempengaruhi modal perusahaan, sehingga modalnya juga berkurang 2 juta. Kemudian di kolom keterangan kita tulis beban gaji. Lalu kita jumlahkan 34.100 dikurang 2 juta sama dengan 32.100.000. Ini tetap, perlengkapan tetap, peralatan tetap, utang usaha tetap. Modal ini juga berkurang menjadi 33.600.000. Lalu setelah itu kita jumlahkan semua kolom harta yang meliputi kas, piutang, perlengkapan dan peralatan, dan utang tambah modal, yaitu utang usaha dan modal Erik. Kas 32.100 ditambah piutang kosong, kan hasilnya tadi kosong, perlengkapan 500, peralatan 5 juta dan hasilnya itu 37.600.000. Dan pastinya utang tambah modal hasilnya pun akan sama, yaitu 33.600.000 ditambah 4 juta, hasilnya
37.600.000. Jadi hasilnya adalah balance. Sekian dulu, sampai jumpa lain waktu. Shalom.